Sustainable. 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 The sustainable. Sustainable. The Sustainable Development Goals Report 2025. We meet at a moment of great peril for our world. Conflicts and climate catastrophe, mistrust and division, poverty, inequality and discrimination. Sustainable Development Goals atau biasa disingkat sebagai SDGs mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita karena kita udah sering dengar istilah ini di mana-mana. Nah, SDGs ini kalau misalkan kita lihat sekilas, dia hanya berupa 17 kotak warna-warni, tapi kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, di masing-masing kotaknya itu terdapat tujuan-tujuan yang bisa dibilang sangat mulia. Karena memang tujuannya adalah untuk menyelesaikan 3 masalah atau 3 krisis ya kalau disebut di SDGs ini, yaitu krisis pembangunan, krisis lingkungan, dan krisis energi. SDGs ini udah merupakan agenda global karena di tahun 2015 hampir 200 negara telah menyepakati agenda ini. Sehingga gue yakin bahwa apapun yang mau dicapai oleh SDGs ini itu pasti akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Di video kali ini gue pengen ngebahas mungkin hal yang jarang dibahas ya soal SDGs ini karena gue melihat ada sebuah kekeliruan dalam cara dunia mengejar SDGs yang mengakibatkan progres kita itu lambat dan kalau misalkan cara kita itu masih seperti ini aja, maka gue nggak yakin bahwa di tahun 2030 yaitu deadline SDGs kita bisa mengejar semua target yang diinginkan. Untuk itu akan ada 3 hal yang pengen gue bahas. Yang pertama dimulai dari asal-usulnya dulu. Jadi gue pengen ngasih tahu gimana sebenarnya SDGs ini terbentuk. Apa kerangka berpikirnya, tahapan-tahapannya seperti apa, proses evaluasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena SDGs ini berkaitan dengan 3 krisis, yaitu pembangunan, lingkungan, dan energi, maka kita perlu mengetahui bagaimana keterkaitan 3 krisis ini. Kemudian yang terakhir, baru gue coba memberikan pendapat gue, kenapa atau apa yang salah dengan cara kita dalam mengejar SDGs ini. Untuk mengetahui sejarah dan asal-usul SDGs, kita perlu kembali ke tahun 1987, di mana saat itu The World Commission on Environment and Development menerbitkan sebuah buku yang diberi judul Our Common Future. Di dalam buku ini dituliskan definisi formal dari Sustainable Development, yang mana definisi formalnya adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Buku Our Common Future ini sebenarnya lahir karena adanya dorongan bahwa manusia masa depan itu akan menghadapi 3 krisis, yaitu krisis pembangunan, krisis lingkungan, dan krisis energi. Contohnya dari krisis pembangunan adalah masalah tentang kemiskinan, akses air bersih, kesenjangan sosial, kelaparan, itu masuk ke masalah pembangunan. Untuk krisis lingkungan itu contohnya adalah perubahan iklim, pemanasan global, banjir, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah oleh aktivitas industri. Kemudian kalau untuk krisis energi, contohnya adalah penipisan jumlah bahan bakar, karena pada saat itu bahan bakar utama adalah bahan bakar berbasis fosil dan juga desakan untuk berpindah menggunakan energi yang lebih bersih. Nah, sebenarnya selain definisi tentang sustainable development dan juga analisis akan 3 krisis tadi, buku ini juga merekomendasikan langkah-langkah apa atau arah kebijakan seperti apa yang bisa diambil untuk membantu menyelesaikan permasalahan energi, lingkungan, dan pembangunan. Meskipun demikian, ketika buku ini terbit, itu nggak ujuk-ujuk langsung menjadi SDGs yang kita kenal sekarang. Karena tahapannya itu sangat panjang. Ada serangkaian meeting-meeting yang dilalui oleh PBB, baru nanti sampai kepada SDGs yang kita kenal. Secretary General Maurice Strong for his tireless work in bringing this Earth Summit together. This is truly an historic gathering. Meeting yang pertama berlangsung di tahun 1992 di Brazil dengan nama Rio Earth Summit. Hasil daripada Rio Earth Summit ini disebut sebagai Agenda 21, yang kurang lebih isinya adalah rencana kerjasama global untuk merumuskan satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan dan juga perlindungan lingkungan. Kemudian di tahun 2000 ada lagi meeting yang dinamakan Millennium Summit yang terjadi di Amerika Serikat, di New York. Dan hasil daripada meeting ini adalah Millennium Development
Goals atau biasa disingkat sebagai MDGs. Nah, jadi MDGs ini berisi 8 poin agenda yang utamanya itu untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Si MDGs ini juga ditargetkan untuk selesai di tahun 2015. Jadi rentang waktunya itu 15 tahun, dari tahun 2000 sampai 2015. Kemudian di tahun 2002 ada yang namanya World Summit on Sustainable Development. Ini terjadi di Afrika Selatan. Dan sebenarnya isi daripada meeting ini tuh kurang lebih cuma reafirmasi komitmen dari para negara yang ingin menuntaskan permasalahan kemanusiaan dan juga perlindungan lingkungan. Kemudian di tahun 2012, meeting berikutnya dinamakan Rio Plus 20, karena ini memperingati 20 tahun setelah meeting pertama yang ada di Brazil juga di tahun 1992. Output dari meeting ini adalah sebuah kerangka kerja yang nantinya akan menjadi Sustainable Development Goals atau SDGs yang kita kenal di tahun 2015. Yang dinamakan sebagai The Future We Want, masa depan yang kita inginkan. Nah, kemudian baru di tahun 2013 itu dibentuk Open Working Group namanya atau OWG, yang mana ini merupakan badan yang akan menyusun proposal untuk agenda SDGs yang nanti akan dirapatkan di tahun 2015. Pada tahun 2015 di Amerika Serikat ada sebuah meeting yang dinamakan UN atau United Nations Sustainable Development Summit, dan disinilah di waktu inilah 17 SDGs yang kita kenal sekarang sebagai kotak warna-warni itu disahkan. It is so decided. With the UN's official adoption on Friday of 17 goals for ending extreme poverty, fighting inequality, and tackling climate change by 2030, world leaders signaled their commitment to a bold new global agenda. Sama seperti MDGs, SDGs ini juga memiliki rentang pelaksanaan 15 tahun. Jadi dari tahun 2015 sampai 2030. Nah, untuk proses evaluasinya sendiri, ini ada 2 tipe ya. Ada yang evaluasinya itu tahunan, jadi tiap tahun itu negara-negara PBB akan berkumpul untuk membicarakan progres mereka soal SDGs. Ini disebut sebagai High Level Political Forum on Sustainable Development. Sedangkan ada juga evaluasi yang lebih ketat atau lebih tinggi, yang mana dilaksanakan 4 tahun sekali dan dinamakan dengan UN SDG Summit. Akhirnya gue membaca salah satu laporan SDGs yang paling baru, itu ada di tahun 2025, dan mungkin gue sedikit surprise karena dunia itu baru bisa dikatakan progresnya 35% untuk mencapai keseluruhan target SDGs. Nah, ini jadi mengundang pertanyaan karena waktu kita udah nggak banyak. Kita cuma punya waktu 5 tahun lagi sebelum mencapai 2030 ketika laporan ini dibuat. Maka pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang menyebabkan progres kita itu bisa sangat lambat padahal udah deket banget dengan deadline-nya. Gue akan coba mengamati fenomena ini dari satu faktor yang menurut gue cukup fundamental, yaitu adalah bagaimana sebenarnya cara kita mencapai SDGs ini. Nah, untuk memahami cara kita dalam meng-approach atau menyelesaikan masalah SDGs ini, pertama kita perlu tahu dulu, emang masalah yang mau diselesaikan SDGs itu seperti apa? Nah, untuk menjelaskan keterkaitan antara pembangunan, energi, dan lingkungan, gue akan jelaskan pakai satu diagram yang tidak sepenuhnya akurat, tapi menurut gue ini cukup untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara mereka bertiga. Kita mulai dari satu hal yang paling sederhana dulu. Untuk bisa beraktivitas, manusia itu membutuhkan 2 hal. Membutuhkan energi dan lingkungan yang bersih. Ya, energi contohnya kita membutuhkan bahan bakar fosil buat listrik kita. Tentu untuk hidup yang layak kita perlu udara yang bersih, kita perlu air yang tidak tercemar, kita perlu makanan yang bersih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aktivitas manusia itu juga pasti akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Jadi sistem ekonomi apa yang berlaku baik itu secara nasional atau internasional. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang menentukan aktivitas manusia, yaitu adalah kesadaran manusia itu sendiri. Sekarang kalau misalnya kita bagi aktivitas manusia secara garis besar, ada aktivitas manusia yang condong lebih baik untuk lingkungan, dan ada juga aktivitas manusia yang condong untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kalau aktivitas yang baik untuk lingkungan udah jelas, itu baik untuk lingkungan. Sedangkan, kalau aktivitas yang condong untuk memenuhi kebutuhan manusia, hampir pasti akan menghasilkan yang namanya limbah. Yang paling gampang deh,
selama ini kita pakai listrik, bahan bakar utamanya itu adalah bahan bakar fosil, maka limbah yang kita hasilkan dari aktivitas kita menggunakan listrik adalah gas CO2 misalnya. Nah, karena kita menghasilkan limbah, maka muncul pertanyaan berikutnya. Apakah limbah ini mau diolah atau tidak? Kalau misalkan kita memilih untuk tidak mengolah limbahnya, itu akan bagus untuk perekonomian kita. Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengolah limbah, karena kalau misalnya kita keluarin biaya tambahan, ya nanti harga barang, harga jasa itu bisa jadi naik. Kemudian daya beli masyarakat turun, akhirnya ekonomi agak stuck. Dan mungkin perusahaan tidak bisa mendapat profit yang sebanyak-banyaknya. Namun, kalau limbah tidak diolah, ya dampaknya akan buruk untuk lingkungan. Nah, opsi kedua itu sebaliknya. Kalau misalkan mengolah limbah, ya duit harus keluar, biaya harus keluar, profit perusahaan harus menurun. Tapi, itu akan berdampak pada lingkungan manusia nanti. Nah, akibatnya kondisi energi, kondisi lingkungan, serta faktor ekonomi itu sebenarnya akan dipengaruhi oleh aktivitas manusia sendiri. Dan looping atau keberulangan dari aktivitas manusia yang menghasilkan sebuah kondisi baru untuk lingkungan energi dan ekonomi itu terjadi berulang-ulang mungkin dari sekitar 300 tahun lalu ketika era-era awal revolusi industri. Nah, warisan ini, kondisi lingkungan energi dan ekonomi, ketiga-tiganya akan mempengaruhi faktor pembangunan. Karena tadi di awal kita udah tahu bahwa kita mengalami krisis energi, lingkungan, dan pembangunan, berarti ada yang salah dengan aktivitas manusia. Baru dari sini, kita bisa menjawab sebenarnya apa yang manusia coba untuk mencapai SDGs atau untuk menyelesaikan 3 krisis tadi, pembangunan, lingkungan, dan energi. Gue akan coba kasih beberapa contohnya dulu berdasarkan analisis dari data-data yang gue baca, dan kemudian nanti kita coba tarik benang merahnya. Sebenarnya apa faktor fundamental yang menyebabkan progres kita dalam mengejar SDGs ini bisa dibilang sangat lambat. Yang pertama, gue mau kasih lihat data climate finance di tahun 2023. Dari data ini kita bisa melihat aliran dana itu masuknya ke sektor mana saja dalam rangka mengatasi permasalahan climate change. Kalau kalian lihat datanya, ini sangat menarik karena misalnya energi itu mendapatkan 44% dana, transportasi mendapatkan 28% dana. Sedangkan untuk bagian waste misalkan itu 1,5%, waste and wastewater 2,5%, dan untuk kebutuhan agriculture, forestry and other land use atau AFOLU itu 2%. Jadi kalau kalian lihat ini ada ketimpangan. Dana itu lebih banyak mengalir untuk sektor-sektor yang bermanfaat buat manusia, yaitu energi dan transportasi, karena memang kita sangat butuh itu. Sedangkan untuk dana yang berkaitan dengan waste management ternyata sangat kecil. Sekarang kalau kita bedah lagi, dana misalkan di bidang energi, kebanyakan uangnya masuk ke pengembangan teknologi solar photovoltaik, panel surya, dan juga turbin angin. Kemudian kalau misalkan kita lihat detail dana transportasi, itu dana yang paling banyak adalah pengembangan teknologi electric vehicle berbasis baterai, serta infrastrukturnya seperti charging station dan lain-lain. Sementara itu misalkan untuk bangunan, infrastructure and building, kebanyakan dana masuk untuk pengembangan teknologi supaya penggunaan energi dalam satu bangunan itu bisa lebih efisien. Jadi ada kesamaan di sini. Kesamaannya adalah, pertama, dana itu banyak masuk di sektor yang memang manusia butuhkan, dan yang kedua adalah dananya digunakan untuk mengembangkan teknologi. Kemudian, gue mau kasih lihat juga mekanisme carbon market. Mungkin ini beberapa dari kalian udah ada yang tahu. Gue bukan carbon market expert, tapi gue mau coba berbagi pandangan gue aja. Jadi mekanisme itu sebenarnya simpel. Negara akan menetapkan batasan maksimum karbon yang boleh diemisikan. Nah, kalau misalkan ada satu perusahaan yang melewati batas karbon ini, maka dia harus ngebeli kredit karbon dari perusahaan yang masih punya jatah mengemisikan karbon. Proses membeli ini sebenarnya bisa dalam bentuk seperti investasi. Misalkan perusahaan yang menggunakan fossil fuel itu bisa menginvestasikan uangnya ke perusahaan yang mengembangkan renewable energy teknologi. Nah, tapi sebetulnya di skema ini juga tetap mempertahankan aktivitas manusia yang konsumtif terhadap energi. Kemudian kita juga harus bertanya, apakah uang yang diinvestasikan di perusahaan yang mengembangkan
renewable energy ini itu memang bisa benar-benar sesuai dengan dampak dari emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan yang mengemisikan karbon. Karena kita tahu, kerusakan itu sangat cepat, sedangkan perbaikan itu sangat lambat. Jadi meskipun misalnya nanti kita menemukan teknologi yang bisa mengatasi masalah global warming akibat emisi karbon, apakah ketika kita sampai sana, bumi itu belum benar-benar rusak? Nah, sekarang gue mau kasih lihat data military expenditure. Ini dari tahun 2000 sampai 2024 itu meningkat hampir 2 kali lipat secara global. Salah satu goals dalam SDGs, kalau nggak salah nomor 16, itu adalah perdamaian. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau misalkan banyak negara meningkatkan kemampuan militernya dengan membuat teknologi persenjataan yang canggih, itu akan membesarkan potensi perdamaian atau justru peperangan. Kemudian gue mau kasih tahu data peningkatan di genetically modified crops yang meningkat cukup drastis dari tahun 2000 sampai saat ini. Tujuannya memang mulia, karena dia bisa meningkatkan nutrisi, dia bisa meningkatkan ketahanan terhadap hama sehingga hasil panen yang gagal itu diminimalisir. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kemudahan dalam mengolah si tanaman tersebut dan juga membantu proses pertumbuhan dari tanamannya. Mungkin ini adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah kelaparan yang ada juga di poin SDGs itu. Dan lagi-lagi, strategi seperti ini bergantung pada teknologi dan menguntungkan manusia. Nah, dari beberapa contoh tadi yang gue sebutkan, sebenarnya mungkin masih banyak lagi cara-caranya, tapi ada satu kesimpulan yang menarik perhatian gue, bahwa yang dilakukan manusia untuk mengatasi SDGs adalah mengintervensi faktor energi dengan mencari sumber energi baru, mengintervensi lingkungan dengan membuat kebijakan misalkan tadi carbon market dan juga teknologi pengolahan limbah, dan yang ketiga adalah mengintervensi faktor pembangunan dengan teknologi juga yang tadi misalkan adalah genetically modified crops. Artinya, cara yang dilakukan oleh kebanyakan negara saat ini itu adalah menyelesaikan akibat, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh akarnya. Dari diagram yang sebelumnya gue udah jelaskan, faktor energi, lingkungan, dan pembangunan itu adalah akibat dari aktivitas manusia. Meskipun sebenarnya aktivitas manusia itu dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan, energi, dan ekonomi, tapi kan tadi ada satu hal lagi yang gue sebutkan, kesadaran manusia. Dan kesadaran manusia ini yang tidak pernah disentuh dalam proses kita mengejar SDGs. Tanpa perubahan perilaku, upaya kita dalam mencapai SDG saat ini menggunakan teknologi dan mengintervensi faktor eksternal, tetapi tidak pernah menyentuh faktor internal, itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Itu cuma akan memperparah kondisi manusia saat ini, dan kalau misalkan kita nggak merasakan dampaknya pasti akan dirasakan oleh generasi penerus kita. Sama seperti kita yang merasakan dampak akibat aktivitas yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Intervensi kepada faktor eksternal seperti membuat teknologi dan membuat kebijakan bukan tidak penting. Itu penting, tapi tidak cukup. Karena yang kita lakukan hanyalah memperbaiki dampak daripada kerusakan, sedangkan penyebab dari kerusakan itu nggak pernah dihentikan. Menurut gue, perlu adanya perubahan paradigma dari umat manusia secara kolektif akan bagaimana mengatur aktivitasnya. Akhirnya ini juga menjadi satu pertanyaan yang menarik buat gue. Kenapa kita sebagai manusia itu lebih suka melakukan intervensi eksternal? Kenapa kita lebih suka memperbaiki akibat? Kenapa kita lebih suka mengadopsi teknologi untuk memperbaiki segala sesuatu, padahal masalahnya adalah diri kita sendiri? Menurut gue, alasan ini bisa terjadi karena satu kata, yaitu techno-solutionism. Dan akarnya ini bisa ditarik ketika era awal revolusi industri. Tapi pembahasan soal techno-solutionism itu akan gue lanjutkan di video berikutnya untuk menjawab kenapa sebetulnya manusia itu cenderung atau sangat suka membuat teknologi dan sangat suka mengintervensi faktor eksternal daripada memperbaiki faktor internal, yaitu dirinya sendiri.